Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Dava Aziz dengan Mahir 14. Di sini saya akan menjelaskan usaha rancangan saya yaitu Vault Port Logistik. Kita masuk ke latar belakang dari Vault Port Logistik. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ketergantungan tinggi terhadap sistem logistik maritim dan dalam mendukung perdagangan nasional dan internasional. Namun, pelabuhan utama masih seringkali mengalami kepadatan dan dwelling time yang tinggi yang berdampak pada meningkatnya biaya logistik dan menurunnya daya saing ekspor. Kondisi ini disebabkan oleh belumnya optimal sistem konsolidasi dan distribusi muatan dari pelabuhan pengumpul. Ketergantungan pada pelabuhan darat membuat arus logistik kurang fleksibel dan efisien. Oleh karena itu, diperlukannya solusi inovatif yang berupa floating port logistik sebagai pusat konsolidasi muatan terapung. Konsep ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan pelabuhan dan menekan biaya logistik serta mendukung kelancaran ekspor impor nasional. Kita masuk ke konsep floating port logistik. Floating port logistik merupakan konsep pusat konsolidasi muatan terapung yang berfungsi sebagai pusat penghubung antara pelabuhan pengumpul dengan pelabuhan utama. Konsep ini bersifat fleksibel, efisien, dan adaptif terhadap kondisi logistik maritim Indonesia. Selain itu, konsep ini juga mendukung ekspor impor dan perdagangan antar pulau. Nah, kita masuk ke peluang pasar. Dari sisi peluang pasar sendiri, floating port logistik ini cukup besar. Yang pertama, adanya pertumbuhan ekspor non migas. Yang kedua, meningkatnya perdagangan antar pulau seiring pertumbuhannya ekonomi daerah. Yang ketiga, dukungan pemerintah melalui program tol laut dan konektivitas maritim. Dan yang terakhir, meningkatnya kebutuhan akan sistem logistik yang terintegrasi dan efisien. Nah, dari segi jasa dan pelanggan, floating port logistik menawarkan beberapa layanan utama, yaitu konsolidasi muatan, transshipment, serta penyimpanan sementara. Dan pelanggan-pelanggan utama dari layanan ini meliputi eksportir dan importir, freight forwarder, serta shipping line yang membutuhkan efisiensi dalam proses distribusi pengiriman barang. Kita masuk ke nilai tambah. Nilai tambah dari floating port logistik antara lain mampu mengurangi kepadatan pelabuhan utama, meningkatkan efisiensi biaya logistik, menurunkan dwelling time, serta memperbaiki kinerja rantai pasok maritim secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke analisis SWOT-nya. Yang pertama dari segi kekuatan, eh, floating port sendiri itu inovatif dan fleksibel dan dapat mengurangi kepadatan pelabuhan utama, menekan dwelling time, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok, ekspor, dan impor. Yang kedua dari kelemahannya, floating port ini membutuhkan investasi awal yang cukup relatif besar, serta bergantung pada kondisi cuaca laut, dan memerlukan sumber daya manusia dan kompetensi khusus di bidang maritim dan logistik. Yang ketiga, peluangnya, pertumbuhan volume ekspor impor, meningkatnya aktivitas perdagangan antar pulau, serta dukungan program pemerintah seperti tol laut yang membuka potensi pasar yang luas. Yang terakhir ada ancamannya, ancaman dari port logistik ini persaingan dengan pelabuhan darat yang terus meningkat kapasitas layanannya, tantangan regulasi dan perizinan, serta fluktuasi perdagangan global yang dapat mempengaruhi volume muatan. Kita masuk ke analisis TOS. Yang pertama ada strength dan opportunities. Penjelasan strategisnya, pemanfaatan konsep hub terapung yang inovatif dan fleksibel untuk mendukung pertumbuhan ekspor impor nasional. Keunggulan lokasi yang strategis ini dimaksimalkan melalui kerjasama jangka panjang dan shipping line dan perusahaan logistik, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam penguatan konektivitas maritim dan tol laut. Yang kedua, strategi WO atau Weakness Opportunity, kita memanfaatkan peluang eksternal dan untuk mengatasi keterbatasan internal, khususnya kebutuhan investasi awal dan SDM, kemitraan dengan BUMN maritim, operator pelabuhan, dan investor swasta menjadi solusi pembiayaan. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui program pelatihan dan dukungan kebijakan pemerintah serta intensif regulasi. Yang ketiga, strategi ST atau strength dan stretch, yang yaitu fleksibilitas lokasi hub terapung untuk menghadapi persaingan dan kepadatan pelabuhan darat. Efisiensi konsolidasi dan transshipment digunakan untuk meredam dampak fluktuasi perdagangan global.
dengan peningkatan kualitas layanan dan kecepatan proses logistik sebagai keunggulan utama. Yang terakhir ada di WT atau weakness dan threats, yaitu meminimalkan risiko internal dan eksternal melalui penerapan standar keselamatan maritim yang ketat serta sistem monitoring cuaca. Kepatuhan terhadap terhadap regulasi pelayaran dan lingkungan dijaga secara konsisten, disertai pengendalian biaya dan manajemen risiko untuk memastikan keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada estimasi biaya investasi awal dan sumber pendapatan. Investasi awal dari floating port sendiri itu ada di angka 95 miliar rupiah, yaitu yang mencangkup pembangunan platform teratum, pembangunan platform teratum seperti Python Bars dan mooring system, peralatan bongkar muat seperti mobile crane, forklift, dan reach stacker, sistem teknologi informasi dan monitoring, fasilitas operasional, perizinan, studi kelayakan dan konsultasi, serta modal awal kerja 6 sampai 9 bulan. Dan sumber pendapatannya sendiri ada di yang pertama ada di biaya jasa konsolidasi muatan, yang kedua ada di biaya transshipment, yang ketiga sewa fasilitas penyimpanan, dan yang terakhir kontrak jangka panjang dengan shipping line. Nah, kita masuk ke strategi pengembangan. Strategi pengembangan usaha dilakukan yang pertama menggunakan kemitraan dengan BUMN dan shipping line, dan yang kedua penerapan skema pembicaraan campuran, yang ketiga peningkatan kualitas layanan dan sumber daya manusia, serta pengelolaan manajemen risiko cuaca dan regulasi secara berkelanjutan. Akhir kata, floating port logistik merupakan solusi inovatif untuk mengurangi kepadatan pelabuhan utama dan menurunkan dwell time serta biaya logistik. Konsep ini, konsep pusat konsolidasi muatan terapung ini meningkatkan efisiensi distribusi dan rantai pasok maritim. Dengan dukungan peluang pasar dan strategi pengembangan yang tepat, usaha ini berpotensi memperkuat konektivitas dan daya saing logistik nasional. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.